Notorious DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049. Saya semester pertama dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti. Dengan MK Dasar-Dasar Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama adalah teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik manusia masa depan yang diharapkan, upaya membangun sumber daya manusia ditentukan oleh karakteristik manusia dan masyarakat masa depan yang dikehendaki. Karakteristik manusia masa depan yang dikehendaki tersebut adalah manusia-manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap resiko dalam mengambil keputusan, mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang terus-menerus untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri, yaitu suatu proses to learn to be, mampu melakukan kolaborasi dalam memecahkan masalah yang luas dan kompleks bagi kelestarian dan kejayaan bangsanya. Rakajoni 1990. Yang kedua ada konstruksi pengetahuan. Dalam pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seorang terhadap objek, pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Yang ketiga ada proses belajar menurut teori konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Nah, selanjutnya konstruksi pengetahuan menurut Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Selanjutnya, Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Giuliani 2005-44. Secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah: yang pertama, membantu memecahkan masalah. Kedua, ada memudahkan dalam melakukan tindakan. Ketiga, memperluas kemampuan. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Cukup sampai di situ penjelasan saya tentang teori belajar konstruktivistik. Jika ada yang salah, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.